Halo para kulikers di seluruh Indonesia, apa kabarnya semua? Kembali lagi di channel Jengkulik. Jengkulik selalu mendoakan para kulikers agar baik-baik dan dalam keadaan sehat selalu ya para kulikers. Dan untuk para kulikers yang sedang menjalankan semua aktivitasnya, baik yang lagi di rumah, lagi di luar, atau yang lagi usaha, atau yang lagi ngantar anak, masak di dapur, tetap semangat semuanya ya. Seperti Jengkulik yang selalu semangat menyapa para kulikers. Hari ini Jengkulik akan memberikan sebuah resep kue yang sudah menjadi kesukaan seluruh orang Indonesia, baik dari mulai anak-anak sampai orang tua pasti suka dengan kue ini. Dan kue ini sudah sangat terkenal sekali. Kira-kira kue apa ya para kulikers? Untuk para kulikers yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel Jengkulik terlebih dahulu, like, komen, dan share channel Jengkulik juga. Dan yang pastinya jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada info-info terbaru, ada tips-tips terbaru, dan pastinya kalau ada resep-resep terbaru dari channel Jengkulik. Jadi biar para kulikers tidak ketinggalan info-info dari Jengkulik ya. Oke kulikers, hari ini Jengkulik membawa sebuah resep kue, yaitu kue donat. Nah, untuk kue donat ini sudah nggak asing banget ya kulikers. Semua sudah mengenal kue ini yang bentuknya bulat dan ada lubang di tengahnya dengan namanya donat. Untuk donat zaman sekarang ini sudah banyak variasinya ya kulikers. Ada yang bulat seperti ini yang umumnya dari zaman dulu bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya seperti bomboloni sekarang yang bulat lalu diisikan di dalamnya. Lalu ada juga donat sate atau donat kepang, udah banyak macam sekarang modifikasinya ya kulikers. Cuman yang di sini yang Jengkulik memberikan contoh adalah yang donat bentuk bolong di tengahnya seperti pada umumnya donat. Donat di sini Jengkulik akan membahas resep membuat donat yang lembut, empuk, dan harum seperti donat merek J-Tit gitu ya kulikers. Jadi tidak boleh sebut merek ya di sini kulikers. Oke, untuk resep-resepnya kita bisa lihat ya. Untuk resep donatnya sendiri itu kita membutuhkan terigu. Di sini terigu yang protein tinggi. Nah, jadi kalau kulikers pengen tahu terigu yang protein tinggi itu untuk apa saja, ini adalah terigu yang protein tinggi. Nah, untuk pembahasan terigu protein tinggi ini juga ada di video Jengkulik yang sebelum-sebelumnya. Jadi para kulikers yang pengen tahu bisa scroll di video-video yang sebelumnya tentang pembahasan terigu protein tinggi. Untuk selanjutnya ada susu cair. Nah, di sini kenapa memakai susu cair? Karena dia biar untuk mendapatkan hasil lembut juga. Tapi para kulikers kalau misalnya mau yang bikin kalau misalnya mau tidak memakai susu cair ini juga boleh dengan cara melarutkan susu. Tapi kenapa di sini memakai susu cair? Karena dia hasilnya bisa jadi lebih lembut ya kulikers. Dan untuk selanjutnya kita membutuhkan margarin. Dan yang paling penting kita juga membutuhkan vermipan. Nah, seperti ini ya kulikers vermipan. Dia bentuknya butiran-butiran halus kasar seperti pasir. Ini adalah vermipan. Dan kita membutuhkan garam. Di sini kenapa memakai garam? Karena ada untuk memberikan rasa gurih sedikit juga. Jadi tidak biar terlalu manis semua. Dan ada telur. Dan di sini Jengkulik hanya memakai telur bohongan ya kulikers, tapi aslinya kulikers harus memakai telur benaran. Di sini kenapa tidak memakai telur benaran? Agar tidak pecah pada saat didemokan. Lalu kita butuhkan gula pasir juga. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat donat ya kulikers. Yang paling pertama untuk kita membuat donat yang pasti vermipan ini harus kita larutkan ya kulikers dengan air hangat. Jadi vermipan ini harus diaduk dengan air hangat sampai dia larut. Dan untuk langkah-langkah membuatnya adalah yang paling pertama seperti yang tadi ya kulikers, kita harus melarutkan si vermipan tadi. Lalu setelah vermipan sudah siap dilarutkan dan masih hangat, kita siapkan dulu wadah atau tempat. Kita campurkan terigu, gula pasir, dan vermipan yang sudah dilarutkan dengan air hangat tadi.
Lalu aduk rata dengan mixer. Bisa memakai hand mixer atau stand mixer ya kulikers, itu terserah dari para kulikers yang mau memakai hand mixer atau stand mixer. Dan untuk selanjutnya, kalau sudah diratakan dengan mixer, bisa ditambahkan kuning telurnya. Dan setelah udah ditambahkan kuning telur, kita aduk kembali sampai teksturnya itu kasar-kasar seperti pasir. Pada tahap ini bisa disebut dengan peragian ya kulikers, di mana ragi itu memakan gula. Makanya kenapa tadi ada fermipan. Fermipannya ini yang udah dilarutkan ini, dia akan memakan si gula ini, menyerap si gula ini. Makanya di proses ini namanya sebagai peragian atau bulk fermentation. Setelah itu, ketika sudah tercampur rata, tuangkan susu cair ini sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan ketika sudah tercampur rata, kita bisa menambahkan margarin. Dan untuk para kulikers nih yang bisa menambahkan aroma wangi pada donatnya, bisa menambahkan vanili susu seperti ini ya kulikers. Ini vanilinya sangat irit sekali pemakaiannya. Walaupun sedikit, dia wangi banget. Jadi para kulikers yang donatnya pengen wangi semerbak, bisa pakai vanili susu seperti ini. Dan pemakaiannya hanya sedikit saja, 1/4 sendok teh saja juga sudah cukup kulikers. Lalu kita uleni sampai dia kalis, kurang lebih selama 15 menit. Jadi para kulikers yang pengen tahu arti kata kalis itu seperti apa, itu bisa cek di video jengkulik yang sebelumnya ya. Itu ada penjelasan tentang arti kata kalis. Kapan adonan bisa disebut kalis itu, sampai situasi adonan seperti apa. Dan setelah sudah tercampur rata dan adonan menjadi kalis, kita diamkan adonan ini, kita tutup dengan kain atau dengan plastik wrapping, itu juga bisa, yang penting tertutup. Dan diistirahatkan ini adonannya selama kurang lebih 1 jam. Dan di sini pada saat adonan diistirahatkan, ini merupakan tahap dimana pra pembentukan shaping. Jadi dimana adonan diistirahatkan dulu sebelum ditimbang. Dan setelah sudah 1 jam kita diamkan adonannya, kita ambil adonannya, lalu kita gilas atau kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin dan cetak adonan dengan cetakan donat. Dan para kulikers biasanya kalau untuk mengambil adonan ini terus dicetak dengan donat, ini nanti akan terbentuk yang namanya dough. Dough itu adalah berat sebelum adonan dipanggang. Jadi para kulikers yang kemarin masih belum tahu arti dough, itu bisa cek di video jengkulik yang sebelum video ini. Itu ada penjelasan-penjelasan tentang dalam pembuatan roti dan donat. Istilah-istilahnya banyak di situ kulikers. Jadi kulikers bisa dapat informasinya di video tersebut. Dan untuk proses ini biasanya disebut dengan pembentukan shaping penimbangan. Jadi di sini udah masuk dalam proses pembentukan yang proses penimbangan sebelum adonan ini digoreng. Dan para kulikers yang masih belum tahu bentuk rolling pin juga bisa cek di video jengkulik, yaitu yang tentang 10 alat dalam membuat kue kering. Nah di video itu ada penjelasan tentang kegunaan dan bentuk rolling pin itu seperti apa. Dan jika sudah dicetak semua nih kulikers, adonan ini kita diamkan lagi selama 30 menit untuk mengetahui apakah si ragi ini aktif atau tidak. Jadi kalau dia aktif, maka adonan itu akan menjadi mengembang, bisa 2-3 kali lipat lagi dari yang pertama kita bentuk. Kalau dia tidak aktif, maka adonan itu besarnya akan segitu-segitu saja, tidak mengembang. Dan biasanya di tahap ini kita sebut dengan nama proofing. Dan proofing ini biar kita tahu nih raginya ini bekerja atau tidak. Tapi untuk para kulikers, kalau misalnya nanti lagi buat ternyata dia tidak mengembang, tidak usah khawatir kulikers. Yang penting kulikers sudah banyak berusaha. Dan setelah sudah tahap proofing sudah lewat, yang tahap selanjutnya adalah kita memanaskan minyak untuk kita menggoreng si donat ini. Dan pada saat menggoreng, kita menggoreng sampai dia warnanya berubah keemasan. Dan jika kalau sudah warnanya keemasan, kita tiriskan. Jadi tidak usah harus tunggu sampai coklat ya kulikers. Jadi kalau udah kemasan langsung kita angkat aja. Jadi biar warnanya cantik seperti ini, tidak terlalu coklat, tapi tidak terlalu pucat putih juga. Dan untuk
topping-topping donat ini bervariasi ya Kulikers. Di sini kalau kita mau bikin donat seperti ini dengan rasa manis, itu ada caranya, yaitu dengan cara melarutkan gula halus dengan mentega cair, dengan margarin cair. Margarin cair yang sudah dilarutkan, dicairkan, kita aduk dengan gula halus. Dan setelah itu, kalau sudah rata, kita aduknya dengan air panas ya, biar semuanya larut menjadi satu. Kalau sudah panas dan sudah larut, kita diamkan sebentar, lalu kita celupkan donat ini ke dalam adukan tadi. Jadi kita celupkan, kita angkat, kita tiriskan. Pastikan nanti ada yang netes-netes. Nah, kita biar tiriskan biar sampai tidak ada tetesan dan gula-gula itu mengering. Nah, kalau misal kita zoom di sini ya Kulikers, di sini ada bintik-bintik putih nih. Ini adalah gula halusnya. Untuk dalam membuat donat itu juga susah-susah gampang ya Kulikers. Jadi para Kulikers nih yang mungkin ada yang gagal, itu jangan cepat menyerah, bisa diulang berkali-kali sampai berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan hasil maksimal, pasti ada kepuasan hati tersendiri ya para Kulikers. Dan siapa tahu nih Kulikers bisa jadi usaha juga loh. Dan di sini Jengkulik akan memberikan tips-tips juga dalam membuat donat biar dia menjadi empuk, lembut. Itu bagaimana caranya, yaitu kita bisa tambahkan kuning telur. Nah, jadi semakin banyak kuning telur yang dipakai, maka donat pun akan menjadi lebih empuk. Dan juga selain kuning telur, para Kulikers bisa menambahkan BI. BI itu adalah bread improver atau pengempuk donat. Jadi bisa untuk menambah keempukan si donat ini dalam adonannya. Dan biasanya untuk penggunaan bread improver ini bervariasi ya Kulikers, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Selain menggunakan bread improver, kalau misalnya nggak mau pakai bahan-bahan seperti bahan kuenya, kita bisa juga memakai bahan yang ada di rumah, yaitu kentang. Jadi para Kulikers nih bisa menambahkan kentang kukus yang sudah dikukus bersama dengan kulitnya, lalu kita kupas, lalu kita haluskan, dan bisa kita campurkan si kentang kukus ini dengan adonan donatnya dengan porsian kurang lebih itu 30-40% dari berat terigu. Jadi kalau misalnya Kulikers pakai sekilo terigu, kurang lebih kentangnya kita pakai sekitar 300 gram sampai 400 gram. Dan itu bisa membuat donat lembut dan empuk, dan juga bisa bertahan, empuknya itu bertahan lama, bisa sampai sehari, 2 hari atau 3 hari. Jadi kadang kan ada donat yang sehari 2 hari kok udah keras. Nah, bisa dicoba dengan metode menambahkan kentang di dalam adonan. Dan setelah itu yang terakhir adalah kita bisa mengecek takaran airnya itu harus pas. Air hangat itu harus pas dengan mengecek adonan masih keras atau tidak. Tapi kalau misalnya adonannya masih keras nih, kita bisa tambahkan air dulu sebelum dimasukkan margarin. Karena kalau air dengan margarin kita gabungkan, itu mereka tidak akan menjadi satu, kecuali kita gabungkan dengan kita tambahkan dengan pengemulsi seperti SP atau TBM. Itu baru dia akan menyatu antara si margarin dan air. Jadi para Kulikers kalau yang tidak memakai pengemulsi harus menambahkan air dulu jika kurang. Tapi kalau misalnya sudah pas takarannya, tidak usah menambahkan air lagi sebelum kita memasukkan si margarin. Dari sini kalau para Kulikers yang juga masih bingung tentang istilah-istilah dalam membuat donat, nanti bisa cek lagi di video sebelumnya untuk istilah-istilah itu biar tidak bingung dalam pembuatan donat nanti ya Kulikers. Dan untuk para Kulikers yang tadi sudah memperhatikan, sudah mendengarkan video Jengkulik ini, sekarang Jengkulik akan memberikan resepnya. Ini adalah untuk resepnya Kulikers. Nah, ini adalah untuk resepnya. Donat empuk lembut ala Tit gitu ya Kulikers. Jadi untuk resep-resepnya, bahan-bahannya. Jadi para Kulikers yang mau catat boleh, mau langsung screenshot juga boleh. Dan di sini untuk toppingnya ya, topping yang gula halus tadi. Jadi biar dia glaze seperti ini, polos. Ini disebut dengan donat glaze. Nah, Kulikers ini adalah untuk resepnya ya. Dan untuk cara membuatnya adalah ini adalah cara membuatnya.
Nah, jadi para kulikers mau catat boleh, mau di-screenshot juga boleh. Kalau ada yang kurang jelas kulikers boleh langsung tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti Jengkulik akan balas komentar para kulikers. Nah, kelihatan nggak kulikers tulisannya? Oke kulikers, tambahan juga nih ya. Selain topping yang seperti ini, biasanya kan sekarang donat-donat itu udah banyak variasinya, udah banyak-banyak rasanya nih kulikers. Kita bisa menggunakan topping lain yaitu seperti keju, mesis, atau bisa memakai taburan gula juga, tapi yang gula tabur donat. Jadi kalau misalnya kulikers pengen tahu tuh gula tabur donat itu bukan yang seperti ini ya, tapi ada yang berwarna orange. Nah itu kulikers bisa lihat juga di video Jengkulik yang sebelumnya. Bisa juga nih, oh ya yang seperti ini nih kulikers nih yang oranye. Jadi beda ya yang ini dengan yang merah. Jadi biar tahu bedanya nanti lihat di video Jengkulik yang sebelumnya, ada pembahasan tentang dua macam gula halus ini. Dan selain itu sekarang tuh yang paling lagi tren itu sekarang donat-donat itu memakai topping glaze. Seperti ini glaze. Jadi sekarang ada donat-donat yang sudah tidak memakai DCC lagi, tapi memakai glaze. Nah, glaze ini juga rasanya macam-macam ya kulikers, dari yang coklat, strawberry, tiramisu, alpukat, blueberry, banyak banget nih kulikers, rasanya itu banyak banget. Sampai sekarang makanya variasi donat itu banyak banget rasanya gara-gara ada glaze ini. Oke kulikers, kira-kira demikian seperti itu resep untuk membuat donat lembut, empuk, dan wangi ala J-Tit ya. Jadi para kulikers yang mau mencoba silahkan coba banget di rumah. Kalau gagal jangan menyerah. Kalau berhasil boleh laporan ke Jengkulik ya. Dan semoga para kulikers yang mengikuti video ini diberi keberhasilan dalam mencoba donat ini. Dan siapa tahu bisa jadi usaha dan tambah-tambah pendapatan kulikers. Oke kulikers, demikian penjelasan review tentang resep-resep membuat donat. Untuk para kulikers yang pengen tahu resep-resep kue yang lainnya lagi, Jengkulik masih punya banyak. Tetap ya selalu ikutin channel Jengkulik, subscribe, like, komen, dan share juga channel Jengkulik. Dan klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Terima kasih ya sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.